Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna wa sifatul alya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim dikritisi. Jadi memang beliau adalah kiai besar, kiai yang cerdas, literaturnya sangat banyak dan banyak menginspirasi, banyak memberikan pengetahuan kepada umat ini. Alhamdulillah. Itulah beliau sebagai pencerah umat, beliau sebagai orang NU, Kiai NU yang bersinar. Dan beliau adalah dari keluarga besar Kiai, Trah Kiai. Maka yang paling berhak disebut Gus itu adalah Gus Baha. Anak kiai, turunan kiai. Tradisi di Jawa menyebut anak-anak kiai itulah disebut dengan Gus. Terah daripada para kiai itulah disebut Gus. Tetapi jika ada orang bukan anaknya kiai, itu sebenarnya tidak pas disebut Gus. Ya, kiai saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang profil Gus Baha ini semua orang rata-rata sudah tahu. Bagaimana beliau belajar, dibesarkan di lingkungan pesantren. Keluarga besarnya pun para santri, para kiai, dan belajarnya pun tidak tanggung-tanggung bertahun-tahun. Dan beliau adalah sering menyatakan diri sebagai alim, orang alim atau ulama atau kiai. Aku iki kiai. Ya enggak apa-apa, menurut beliau harus percaya diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebesar apapun orang, secerdas apapun orang, sealim apapun orang, pastilah ada kekurangannya, betul? Pastilah ada kekhilafannya, betul? Pastilah ada kesandungnya. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khata', salah, dan nisyan, lupa atau tidak sengaja lalai. Jadi inilah yang menjadikan umat Islam dimanapun dalam ajaran agama Islam ini tidak boleh terlalu memuja seseorang seolah tidak pernah salah. Ini sikap berbahaya. Bahkan sikap yang baik itu adalah meluruskan dikala salah, mengingatkan dikala lupa. Betul? Maka kita sebagai pecinta Gus Baha yang menyerap ilmu-ilmu dari beliau, yang mengagumi beliau dengan kecerdasannya itu, ya kita akan sangat sayang kepada beliau jika ada kesalahan-kesalahan, ada kekhilafan-kekhilafan beliau, dan kita ingin agar kekhilafan itu diberitahukan kepada beliau, diberitahukan kepada masyarakat bahwa beliau ini sedang salah misalnya. Mungkin kesalahan itu dari perspektif kita, menurut beliau tidak salah misal. Ya itu boleh-boleh saja karena mungkin beda perspektif, beda pandangan. Tetapi ini harus diungkapkan agar masyarakat bisa melihat dari dua sisi. Menurut sisi Gus Baha begini, menurut sisi masyarakat begini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Gus Baha dikritisi dari dua kubu. Yang pertama dari kubu Forza, fans of Rhoma Irama dan Soneta. Ini sudah lama sebenarnya kejadiannya. Tetapi pada kesempatan video kali ini ingin digabungkan bagaimana orang-orang mengkritik Gus Baha dari berbagai kelompok dan berbagai sisi. Yang kedua dari kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau mereka yang setuju dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.
Ini dua kelompok ini cukup besar dan cukup mewakili daripada suara-suara Nahdliyin pula, karena dua-duanya juga para Nahdliyin. Pertama tentang Gus Baha yang sempat dikritik oleh Forsa, fans-fansnya Rhoma Irama, terkait pernyataan beliau bahwa pedangdut itu nggak boleh diikuti kata-katanya. Orangnya sudah tua, suka nyanyi dan suka dakwah, itu jangan diikuti. Mending ikutan dangdutannya saja. Tapi kalau masalah dakwahnya jangan diikuti. Nah, ini juga memicu ketidaksregan, ya, ketidakcocokan dengan para fans of Rhoma Irama, fansnya Bang Haji Rhoma Irama. Dalam video sebelumnya sudah dibahas bagaimana sikap kita sebagai fans Rhoma dan juga pecinta Gus Baha. Ini dilematis. Maka kita mengambil jalan tengah seperti ini. Maksud Gus Baha adalah kita tidak boleh berguru mengaji secara serius, misalnya mengaji sebuah kitab, mengaji sebuah kajian ayat kepada orang yang memang bukan faknya, bukan fannya, bukan ahlinya, dan tidak punya sanadnya, begitu. Ketika kita berguru kepada Bang Haji Rhoma Irama secara serius, belajar mengaji lah rutin, maka itu tidak dianjurkan. Kecuali Bang Haji Rhoma Irama benar-benar mempelajari ilmu ini dari seorang guru, dan gurunya belajar dari gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi. Jadi bersanadlah begitu. Yang kedua, masalah dakwah. Dakwah itu kan mengajak, menasehati. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, atau watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita ini harus saling mengingatkan, nasihat menasehati di dalam kebenaran, kesabaran. Maka nasihat ini, tausiah ini, saling mengajarkan kebaikan ini dianjurkan dalam Islam. Siapapun yang mengatakannya, menasihatkannya, kita terima, asal sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bersumber dari kebenaran. Betul? Jadi kita tidak boleh memilah-milah, memilih-milih. Kalau yang ngomong bukan kiai, artis dangdut, tidak boleh didengar, tidak boleh diikuti, walaupun benar misalnya. Atau sebaliknya, kalau yang ngomong itu ulama, kiai, itu harus kita ikuti apapun yang terjadi, walaupun salah misalnya. Ini kan kesimpulan yang keliru. Namanya nasihat dari siapapun boleh kita dengarkan asal sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan kebenaran. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ, walaupun itu keluar dari dubur ayam, kalau telur ambil. Tetapi walaupun keluar dari dubur kiai, kalau kuning lari. Itulah kira-kira. Maka Gus Baha di sini sudah keliru melarang-larang orang untuk mengikuti pedangdut walaupun benar. Dan yang ketiga, Gus Baha tidak berusaha memahami Bang Haji Rhoma Irama, tidak berusaha mengetahui sepak terjang beliau dalam dunia dakwah ini. Bagaimana kegigihan beliau, bagaimana usaha-usaha beliau sejak masih muda hingga sekarang dalam berdakwah ini, menyebarkan ajaran agama Islam ini, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, membuka hidayah bagi orang-orang. Itu beliau tidak fahami, tidak hargai. Yang beliau soroti hanyalah dangdutnya saja. Bahkan dangdut-dangdut yang dikonotasikan negatif, seperti dangdutnya Inul, dangdutnya organ-organ tunggal itu. Tidak, dangdutnya Rhoma Irama adalah dangdutnya dakwah. Itulah yang tidak difahami oleh Gus Baha, sehingga menimbulkan kritik yang tajam dari para forsa. Beliau terlalu merasa alim, terlalu merasa tinggi, dan ada sedikit kesombongan dalam diri beliau. Inilah yang ingin kita ingatkan kepada beliau Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Justru sebagian besar bahaya atau kerawanan orang-orang alim itu adalah pada kesombongannya, tergelincirnya di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dari forsa. Kemudian dari para pendukung Kiai Haji Imaduddin, kritik kepada Gus Baha adalah
beliau hanya mengakui literatur Ba'alwi, hanya membaca literatur Ba'alwi, hanya mereferensikan keilmuan beliau pada kitab-kitab yang dikarang Ba'alwi. Ini tentu saja tidak adil, karena seorang ulama, seorang ilmuwan itu harus balance dari kedua sisi. Mirip misalnya seperti fikih, ada yang pro dan ada yang kontra, maka dua-duanya harus dibuka sumbernya, harus diteliti, harus dipelajari. Tidak bisa salah satu dipegang, salah satu dibuang begitu saja. Tetapi yang dilakukan Gus Baha adalah tidak seperti meneliti keilmuan-keilmuan lainnya yang beliau canggih, yang beliau hebat, yang beliau kritis. Jadi ketika berbicara keilmuan lain, misalnya fikih, misalnya pandangan ulama, misalnya perbandingan mazhab, dan lain-lainnya itu yang beliau pelajari sehari-hari, beliau akan sangat detail meneliti satu persatu sumber yang pro dan kontra. Tetapi ketika berbicara tentang Ba'alwi, berbicara tentang Habib, berbicara tentang Yaman Hadramaut, beliau tidak memakai ilmu yang selama ini dipakai. Jadi alat-alat penelitian beliau, otak-otak kecerdasan beliau itu ditaruh dulu, kemudian dipakailah cara-cara awam, cara-cara bukan kiai, bukan ulama, bukan peneliti, tetapi cara-cara dogmatis, cara-cara doktrin. Jadi beliau hanya mengambil satu saja dari literatur Ba'alwi saja, kitab-kitabnya Ba'alwi, sejarah-sejarahnya Ba'alwi, kemudian doktrin-doktrinnya Ba'alwi, beliau serap secara sempurna tanpa diimbangi dengan referensi-referensi atau literatur-literatur luar Ba'alwi. Jadi yang luar Ba'alwi beliau singkirkan, yang Ba'alwi beliau tanamkan dalam otak, kemudian beliau ceramahkan. Itulah yang terjadi. Sehingga beliau ini cenderung ya membela Ba'alwi, setuju dengan Ba'alwi, berhusnudzon dengan Ba'alwi. Dalam hal berhusnudzon kita memaklumi, karena kiai-kiai dulu itu tidak melakukan penelitian. Ketika ada dikabarkan ini keluarga Nabi, ya sudah, husnudzon, berbaik sangka saja, nurut saja, ikut saja apa yang diklaim oleh mereka, diakui oleh mereka. Ya ikuti saja, percaya saja tanpa harus melakukan penelitian mendetail atau mendalam. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, termasuk diantaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, Haji Hashim Asy'ari dan ulama-ulama lain. Itu basisnya adalah husnudzon dan syukrah wal istifadoh, karena sudah terkenal, sudah banyak orang bicara, kemudian dalam hatinya sendiri meyakini seperti itu, berhusnudzon, maka jadilah mengakui. Itu yang dipakai Gus Baha, mengikuti mbah-mbahnya dulu. Jadi dalam hal husnudzon ini, penelitian kemudian fakta data memang harus disingkirkan. Dan ini kontradiksi dengan yang selama ini dilakukan oleh beliau dalam membahas non Ba'alwi, non Habib, keilmuan di luar Ba'alwi dan di luar Habib. Tetapi ketika membahas Habaib Ba'alwi, maka keilmuan yang selama ini beliau lakukan, penelitian dari dua sisi pro dan kontra, tidak beliau lakukan, disingkirkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kritik kita kepada Gus Baha. Maka dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin menyatakan bahwa sikap Gus Baha itu dalam hal Habaib Ba'alwi tidak ilmiah. Beliau hanya satu jalur saja, satu referensi saja, satu pemikiran saja, yaitu pemikiran, referensi, dan literatur yang datang dari kaum Ba'alwi atau para habaib. Dan beliau copy paste. Itu yang menurut Kiai Haji Imaduddin tidak sesuai dengan keilmuan yang tinggi daripada Gus Baha. Kok kenapa bisa dicampakkan itu metode-metode yang selama ini beliau pakai? Ada apa? Dan untuk hal-hal seperti ini setiap orang ya akhirnya bisa mengkritik Gus Baha. Karena apa? Karena Gus Baha tidak adil. Tidak memakai keseimbangan ilmu, tetapi sudah berpihak. Maka orang-orang sekelas Gus Aziz Jazuli yang bukan siapa-siapalah dibanding Gus Baha,
itu sangat gampang mengkritik beliau karena memang ya salah total. Gampang sekali. Kayak misalnya, apakah Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu hijrah ke Yaman? Itu dengan gampang bisa dipatahkan oleh Gus Aziz Jazuli dan semua orang yang sudah ngerti masalah nasab. Dari mana faktanya, dari mana datanya. Kalau Gus Baha mengambil referensi kitab-kitab Ba'alwi, ya tidak valid karena hanya satu sumber internal mereka. Coba di cross check dengan sumber eksternal yang umum, yang independen, pasti tidak akan menemukan. Kemudian katanya orang-orang Ba'alwi inilah sebagai keluarga Nabi yang pertama ke Yaman, hijrah ke Yaman, ke Hadramaut. Itu berdasarkan sejarah juga tidak betul. Ini sedikit kritikan dari Gus Aziz Jazuli. Jadi Wali Songo itu rata-rata dzurriyyah Nabi dari dinasti Basyaiban. Tentu yang namanya Basyaiban itu adalah salah satu dari keluarga Pahlawi. Abu Bakar Basyaiban. Abu Bakar Basyaiban yang makamnya itu ada di Qasam kalau tidak salah itu. Dulu beberapa teman-teman saya ketika atau sewaktu kuliah itu pernah menziarahi Basyaiban ini. Karena menyangka bahwa nasabnya itu sambung kepada Basyaiban, Ba'lawi. Itu kata apa namanya Kiai atau Gus Baha ya. Bentar saya coba buka Al-Mu'jamul Latif. Al-Mu'jamul Latif. Ngerti amat sih ya. Ya. Halaman berapa tuh? 132 kalau nggak salah ya. Nah. Itu versi Ba'lawi. Ya, cuman gini, Kang Densin ya, ketika suatu keluarga itu menggunakan apa namanya satu lakop Basyaiban kayak Bakathir ataupun yang lain. Jadi ba itu sangat kental penggunanya di kalangan orang Hadramaut. Ya, artinya ketika Basyaiban, penyebutan Basyaiban itu mau tidak mau itu arahnya kepada Ba'lawi, bukan kepada Ba'lawi, kepada orang-orang Hadramaut. Basyaiban. Nah, coba kita buka ya di Al-Mu'jamul Latif ketika menyebutkan Basyaiban. Nah, ada di sana. Shin. Halaman 1 Shin Sot 122 kalau nggak salah ya. Subaikah. Nah. Humul muntasibuna ila Abu Bakar bin Muhammad bin Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali ibnul Faqihil Muqaddam. Qala anhu sahibul masyra'. Jadi mereka itu bernasab kepada Abu Bakar bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali ibnul Faqihil Muqaddam. Jadi Basyaiban ini anak cucunya Faqihil Muqaddam. Dari Hasan At-Turabi. Namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan At-Turabi bin Ali ibnul Faqihil Muqaddam. Nah, begitu. Basyaiban. Oke. Jadi fix bahwasanya Basyaiban itu ya Ba'lawi. Begitu. Mau bagaimanapun alasannya Basyaiban ya Ba'lawi. Gitu. Kalau Asyaibani itu ada satu kabilah yang ada di Aden. Ada salah satu sahabat saya dulu ketika kuliah itu kakak kelas saya setahun itu. Siapa namanya ya? Saya lupa. Dan marganya itu Asyaibani. Nah, tapi dia bukan Sayyid. Tidak mengaku As-Sayyid atau Syarif. Begitu. Kalau kata sahabat saya seperti itu. Ada itu. Siapa namanya ya? Saya lupa itu. Terus? Ya, Wali Songo itu kirim mati ruah perkara khot. Sehingga Wali Songo itu mengadakan kirim doa ke orang wafat di bulan Ruah. Ya, kalau untuk ngirim doa itu ya nggak khusus bulan Ruah atau bulan Sya'ban, tapi untuk bulan-bulan yang lain pun ya sama juga.
Ya. Terus perkaranya adalah haul Nabi Hud itu di bulan Ruah. Nah, itu cerita sejarah. Dan itu tradisi di kalangan orang-orang Hadramut. Tetapi ketika ada nisfu Sya'ban ya, dan biasanya di sini ada nisfu Sya'ban. Kemudian di Hadramut itu ada ziarah Nabi Hud, bukan haul Nabi Hud, nggak ada di sana haul Nabi Hud itu. Kalau untuk ziarah Nabi Hud itu mulai dari tanggal 8, 9, 10 Sya'ban, bukan nisfu Sya'ban. Nah, itu tradisi yang ada di Hadramut. Jadi ini cocokologi namanya. Oke, kita lanjut. Itu cerita sejarah. Dari yang Yaman itu nanti namanya Hadramaut. Ini sudah kita kritisi ya. Orang kecil bisa mengkritik orang besar dengan begitu mudahnya. Kenapa? Ya karena orang besarnya tidak memakai keilmuannya. Ibarat pemain bola itu hanya memakai lapis kedua. Bukan tim utama ya kalah. Seperti Liverpool kemarin kan. Ya itulah yang terjadi dengan Gus Baha. Gus Baha tidak menumpahkan ilmunya di situ, tetapi sebagian saja, doktrin saja. Ya gampang dipatahkan oleh semua orang yang sudah mengerti nasab. Jadi dalam hal ini Gus Baha sebenarnya mendegrade, mendowngrade, menjatuhkan harkat martabatnya keilmuannya sendiri demi Ba'alwi, demi husnuzonnya pada Ba'alwi, demi mengangkat mereka yang sudah jatuh tak bisa ditolong lagi. Maka sikap Gus Baha ini juga tidak adil, tidak mencerminkan keulamaan yang sumuliyah, yang sempurna lah begitu. Dan memang kita paham tidak ada kesempurnaan bagi manusia itu. Dan inilah sisi lemahnya atau titik kelemahan daripada Gus Baha, dan kita maklumi. Mungkin beliau sedang mengkaji-kaji, mempelajari lagi setelah adanya kritik-kritik ini. Insya Allah kebaikan bagi beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.